Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Sebelum kita mulai ceritanya, saya minta dukungan dari teman-teman dengan cara klik tombol subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Benteng Pendem. Dan untuk kali ini kita masuk untuk bagian yang kedua. Bagi teman-teman yang ingin baca langsung cerita ini, nanti silahkan saja kunjungi akun Twitter beliau yang nanti linknya akan saya sertakan di kolom deskripsi. Seperti apa kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Aku dan Wanda begitu kebingungan hingga kami berdua hampir menangis. Namun segera kami urungkan dan memilih untuk menghampiri Rahmat serta Lala di seberang sana. "Mat," panggilku sembari memegang kakinya yang terbujur itu. Aku segera mengambil air minum dan tisu basah dari tas untuk membersihkan luka di lututnya dengan seadanya. Ia hanya sesekali mendesis perih. "Apa maksudnya ini semua?" gertak Wanda yang nampak menahan amarah. "Kita juga nggak tahu dah. Aku ya cuma buntutin kamu di belakang. Kok tiba-tiba mataku silau, terus gak ada di sini. Aku kaget. Nginjak rem mendadak sampai jatuh luka kayak gini lututku," gerutu Rahmat sambil beradu tatap dengan Wanda. Sedangkan aku hanya fokus membersihkan lukanya. Rasa sedihku mulai pecah. Di tepi jalan yang terlihat gelap terbungkus mendung ini, air mataku nyatanya lebih dulu jatuh deras, mendahului air hujan yang dibawa oleh iringan awan hitam di langit kala itu. Rahmat yang tidak tega melihatku segera menekuk kakinya, walau harus menahan sakit. Kini ia duduk bersila. Tangannya menarik kepalaku yang tertunduk, menutupi tangis ke arah pundaknya. Di dekapan itu, aku menangis semakin menjadi. "Udah laki, diam ya, gak apa-apa, semua bakal baik-baik aja. Ayo pulang, pasti bakal selamat kok," ucapnya menenangkan. Aku pun menarik kepalaku dari bahunya, menyeka air mataku di wajah yang sudah tidak karuan lagi ini. Ku coba untuk menghentikan tangis. Aku pun membantu Rahmat untuk berdiri. Kini akulah yang membawa motor Rahmat. Meskipun ia menolak, aku tetap memaksa. Lukanya pasti akan sakit jika ia memaksa untuk menyetir. Rahmat dibonceng oleh Wanda, sedangkan aku membonceng Lala. Ada yang aneh sejak awal perjalanan pulang. Bahkan ketika terjadi peristiwa seperti tadi, Lala sama sekali tidak bicara. Aku membelokkan spion kiri menghadap Lala. Nampak remaja perempuan seusiaku duduk tepat di belakangku. Ia menyadari bahwa aku menatapnya dari kaca spion. Kami saling bertatapan dari sana. "Lu kenapa diem aja dari tadi?" tanyaku dengan mengerutkan dahi. Ia tampak menggeleng, hanya gelengan tanpa mengucap sepatah kata pun. Diiringi pula dengan senyum tipisnya dengan bibir yang tertutup rapat. Kami mengendarai motor ke sembarang arah karena cuaca mendung dan berada di jalanan tengah hutan. Kami pun tidak bisa memastikan mana timur mana barat. Tiba-tiba kami melewati suatu tempat dengan patung besar berdiri tegak di sana. Di tepi-tepi jalan pun banyak berjejer warung templek. Monumen Es. Seketika aku tercekat setelah membacanya. Mana mungkin kami yang tadinya jelas-jelas berada di daerah sana bisa berada di daerah barat kabupaten itu. Aku memelankan laju motor yang aku kendarai itu. Kulihat jam yang menempel di pergelangan kiriku menunjukkan pukul 4 sore. Bisa bahaya jika kami terlalu lama berada di area hutan ini, pikirku. Kami terus saja berkendara hingga aku menepi karena lelah tidak kuat lagi menyetir. Maklum, tubuhku tidak tinggi. Begitu pula dengan lenganku yang pendek. Mana mungkin bisa berlama-lama mengendarai motor itu. "Pegel toh, makanya biar aku aja," ucap Rahmat padaku. Kami sedikit berbincang saat bertukar posisi. Keheranan yang pastinya sama.
mengapa bisa kami berada di sini dengan sekejap mata. Namun, sementara kami kesampingkan pertanyaan mengenai hal aneh itu, kini kami fokus untuk cepat pulang. Sekarang aku kembali dibonceng oleh Wanda. Aku membuka map, walau dengan baterai yang mulai menipis. Kini perjalanan kami akan terasa panjang, melewati daerah-daerah yang bakal belum pernah kami lewati sebelumnya untuk kembali ke daerah Pak D. Aku mengikuti segala petunjuk arah dari map. Namun, lama-kelamaan jalan ini terasa semakin aneh. Bukannya semakin ke utara, kami justru terbawa ke arah selatan. Aneh, mengapa kami justru semakin menuju ke selatan? Padahal nyatanya, aku membaca peta dengan sangat benar, mengikuti setiap alur jalan tanpa terkecuali. Tapi mengapa kami semakin mendekat ke arah sekitar gunung? Hingga sampailah kami di dekat pasar suatu daerah. Entahlah, aku sudah agak lupa nama daerahnya. Yang pasti jalan besar yang mengarah ke beberapa destinasi wisata di kaki gunung. Ada beberapa air terjun dan kebun teh di sana jika kami mau berkendara lebih jauh, mungkin sekitar 1 jam perjalanan. Suara azan maghrib membuyarkan pikiran kami. Aku segera menyuruh Wanda untuk berhenti di masjid terdekat. Akhirnya sampailah kami di sebuah masjid. Kami bertiga menumpang mandi, lalu menunaikan sholat di sana. Lala hanya menunggu di luar pagar. "Lala, kenapa Ki? Kok nggak ikut masuk?" tanya Wanda padaku. Aku hanya menjawab seadanya sambil mengenakan mukena. "Biasa, sedang kotor," jawabku. Orang-orang yang baru saja masuk masjid mengembangkan senyumnya pada kami. "Monggo Mbak, Mas," ucap mereka. "Enggak Pak," jawab kami dengan sedikit menunduk hormat. Liburan yang kami rencanakan tidak berjalan sesuai rencana. Mau tidak mau kami harus bermalam di sini sampai esok tiba. Selesai sholat, kami berjalan kaki ke salah satu warung untuk mencari pengisi perut kosong ini. Di sana hanya ada beberapa orang, karena memang banyak yang masih berada di masjid, menunggu waktu isya tiba. Aku memesan makanan untuk 4 orang. Namun sang ibu pemilik warung kebingungan, karena menurutnya kami hanya datang bertiga. "Kok beli 4 sih Dek? Kelaparan banget ya?" tanya ibu pemilik warung. "Namanya juga berempat Bu, ya buat masing-masing," jawab Rahmat. Ibu itu tampak mengerutkan alisnya. Matanya menelusuri sekeliling, lalu kembali menatap kami. "3 gitu, masa dibilang 4? Ucapnya kembali tersenyum sambil menyiapkan makan untuk kami bertiga. Aku dan anak-anak hanya saling bertukar pandang. Tentu saja lagi-lagi kami menyangkal dan mengatakan bahwa kami datang berempat. Namun tidak lagi saat kami mencari keberadaan Lala. Satu temanku yang tadi masih ikut berjalan bersama kami menuju warung itu tiba-tiba menghilang entah kemana. Loh, Lala di mana Mat?" sentak Wanda yang pertama kali menyadari bahwa Lala tidak berada di sana. Aku dan Rahmat yang tengah asik mengunyah makanan pun termangu sebentar mendengar perkataan Wanda itu, dan baru tersadar setelah ia mengulangi ucapannya. "Lala hilang." Kami bertiga panik dan segera berlari menuju masjid, mencari keberadaan Lala, namun nihil. Kembali ke warung, kami dibantu beberapa orang di sana untuk mencari Lala, namun tetap saja tidak membuahkan hasil. Akhirnya salah seorang bapak-bapak meminta kami untuk tetap tenang dan kembali melanjutkan makan. Kami bertiga menurut. Hingga selepas sholat isya, banyak lelaki yang datang ke warung tersebut. Kami menanyakan apakah mereka melihat keberadaan teman kami Lala. "Permisi Bapak semuanya, tadi adakah yang tahu teman saya? Yang satunya lagi nggak ya?" tanya Rahmat. Karena memang hanya aku di antara mereka yang tidak bisa berbahasa kromo, makanya aku lebih memilih diam, biar mereka saja yang bertanya pada warga. Namun mereka justru ikut bingung. Menurut mereka semua, sedari awal kami hanya datang bertiga. Akulah satu-satunya perempuan di antara kedua temanku. "Bukannya dari tadi kalian cuma bertiga ya Mas?" tanya salah seorang warga. Kami bertiga menggeleng.
Wanda menjelaskan bahwa kami datang berempat. Namun semua orang yakin dengan pasti bahwa kami datang bertiga. Akhirnya aku menyadari dua kemungkinan. Pertama, entah itu benar-benar Lala, namun kini ia menghilang dibawa oleh sesuatu. Dan kedua, yang sedari tadi bersama kami bukanlah Lala, namun sesuatu yang menyerupai dirinya. Aku menepuk Rahmat dan Wanda, isyarat untuk berhenti bicara. Permisi Pak, bila diizinkan kami bertiga, rencananya hendak menumpang tidur di masjid sini untuk 1 malam. Soalnya keadaannya nggak memungkinkan untuk melanjutkan perjalanan pulang. Ucapku meminta izin pada orang-orang di hadapanku. Mereka semua berbaik hati memperbolehkan kami bertiga menginap di sana. Bahkan ibu pemilik warung menawariku untuk tidur di rumahnya saja. Namun aku menolaknya dengan halus karena tidak ingin merepotkan. Orang-orang itu menanyakan asal kami, tujuan, dan bagaimana kami bisa sampai di sana. Semua kejadian dalam perjalanan kami ceritakan dengan sangat detail. Bahkan saat kami yang awalnya berada di timur, tiba-tiba berada di wilayah barat dan menyadari hampir tertabrak. Mereka semua nampak terkejut mendengar cerita kami. Namun mereka membenarkan bahwasanya para penunggu hutan bagian barat dan utara itu memang terkenal senang menjahili manusia. Tapi tetap saja tidak menyangka bahwa bisa-bisanya kami tersesat seperti tadi. Setelah masjid kosong, hanya ada seorang marbot tidur di sana. Kami pun bersiap untuk ikut beristirahat. Kami bertiga sepakat untuk tidak mencari Lala di sekitar sini setelah mereka berdua mendengar perkataanku. Kami bertiga sepakat untuk tidak mencari Lala di sekitar sini setelah mereka berdua mendengar perkataanku. Lebih baik esok saja kami kembali ke area benteng. Pagi harinya, setelah berpamitan pada beberapa warga yang ada di masjid, kami kembali melanjutkan perjalanan pulang. Aku menelpon Pak Dik. Ia mengatakan bahwa aku harus pulang memutar, mengambil jalan ke arah kota untuk menjemput Lala dan kembali melewati daerah awal. Entah apa yang ia maksudkan dengan menjemput Lala. Akankah Lala memang berada di sana? Aku pun tidak paham. Tapi yang pasti, kami harus menurutinya. Sekitar 1 jam kami lalui. Akhirnya kami tiba di daerah pusat kabupaten itu. Kami kembali memasuki benteng kemarin. Pikirku, itulah tempat yang paling mungkin bagi keberadaan Lala. Seperti biasa, kami melewati pos jaga dan membeli karcis masuk. Di sana ada salah satu petugas yang mengingat kami. Ia ingat bahwa kemarin kami sudah ke sini dan menanyakan kenapa kami kembali berkunjung. Loh, kemarin bukannya habis dari sini ya dek? Tanya orang itu. Iya pak, kemarin belum selesai fotonya. Dalihku menutupi. Sebenarnya kami nggak khawatir. Sebenarnya kami agak khawatir bila mana nanti dicurigai. Namun ternyata tidak. Kami memarkirkan kendaraan, lalu segera memasuki kawasan tersebut untuk mencari di mana Lala disembunyikan. Semua rasa sedih kupendung jadi satu. Aku tidak mau membuat keadaan ini semakin terasa buruk. Yang terpenting sekarang, Lala dapat segera kutemukan. Kami berpencar mencari ke segala tempat, bahkan hingga area luar benteng. Namun tetap saja, kami belum bisa menemukan di mana Lala disembunyikan. Aku merasakan banyak sekali mata yang sedari tadi menatapku. Banyak pula yang mengikuti setiap langkahku mengelilingi rumah mereka ini. Terasa sangat jelas. Persetan, aku tidak peduli apapun, asal temanku bisa diselamatkan. Karena tidak kunjung membuahkan hasil, aku pun menelpon Wanda dan Rahmat, meminta mereka untuk berkumpul di area belakang tempat terakhir kami meninggalkan Lala. Gimana ini? Kita harus gimana? Ucap Rahmat yang tampak menahan rasa sedihnya. Wanda hanya menggeleng. Ia tampak sangat letih dan pasrah, merasa sangat tidak berdaya dengan ini semua. Kakiku terasa lemas. Rasa laparku tidak lagi aku pedulikan. Nyatanya, aku kembali menangisi keadaan kami yang sial ini. Suara perpijangan seseorang terdengar olehku. Aku yang terkejut segera mencari asal suara itu. Wanda dan Rahmat yang terlihat panik melihatku, tiba-tiba bangkit dan lari tersentak dan ikut mengejarku. Lala, itu suara Lala. Aku sangat mengenalnya.
meskipun suara itu sangat berisik tidak jelas. Aku berlari ke arahnya sambil menghapus air mataku, sampai jatuh tersungkur lalu menggelinding karena aku tidak sempat memperhatikan jalan yang aku lewati. Sakit, rasanya sangat sakit. Namun semua itu tidak lagi kupedulikan. Lala, Lala, lu di mana, La? Teriakku amat keras hingga beberapa pengunjung menatapku aneh. Wanda dari belakang segera membekap mulutku dengan tangannya dan menarikku bersama Rahmat. Diem Ki, pelan-pelan, lu jangan teriak kayak gitu, jangan sampai jadi pusat perhatian. Ucapnya yang entah kenapa tiba-tiba menggunakan bahasa yang biasa kami pakai saat bicara dengan Lala. Aku mau Lala ndak. Aku dengar suaranya Lala. Kataku mengatakan padanya bahwa aku baru saja mendengar suara Lala, sambil sesegukan hingga kesusahan bicara. Mereka kemudian mencoba menenangkanku sejenak. Napaslah dulu Ki, nanti kita cari lagi kalau kamu udah tenang. Aku gak mau nyari kalau kamu masih nangis gini, perintah Wanda tegas padaku. Rahmat memberikanku botol minum. Kutenggak habis isinya hingga hanya tersisa setengah. Yakinlah kalau Lala gak apa-apa, ucapnya sambil membersihkan jaket yang aku kenakan. Nampaknya kotor oleh tanah sehabis terjatuh tadi. Setelah aku benar-benar tenang, aku menyuruh mereka untuk diam. Diam dulu ya, jagain aku mau nyari Lala, ucapku lirih pada kedua temanku itu. Mau ngapain sih Ki? Tanya Wanda. Aku tidak menjawab pertanyaan itu dan segera duduk, menyandarkan tubuhku pada tembok lalu memejamkan mata. Aku berusaha mendengar segala suara mereka kembali dan mencari suara Lala yang samar bercampur satu dengan suara mereka. Lama aku mencarinya hingga sesuatu dengan aura mengintimidasi sangat besar menghampiriku. Ia mendekat perlahan ke arahku. Mataku masih terpejam, seluruh tubuhku terasa merinding menahan ketakutan. Sosok itu kini berada sangat dekat denganku. Aku mulai merasakan sesuatu memegang lembut bahuku dan membelai wajahku. Tentunya aku tidak dapat melihat apa-apa. Aku hanya bisa merasakannya. Gemetar ketakutanku semakin memuncak saat ia tiba-tiba mencengkram kuat pundakku. Pundakku diremasnya dengan tangan yang terasa keriput itu. Tangan yang terasa jelas sembulan tulang-tulangnya. Lalu seketika muncul denging yang sangat menyakitkan di telingaku. Terasa ngilu, bahkan saat ini aku masih bisa membayangkan rasa ngilu itu. Aku menahan diri dengan sekuat tenaga agar tidak menjerit. Tubuhku terasa sangat lemah dan aku pun memilih untuk membuka mata. Perlahan terlihat jelas Wanda dan Rahmat yang memegangi kedua tanganku. Kata mereka, wajahku terlihat sangat-sangat pucat. Dan kurasa baju yang aku kenakan hingga basah oleh keringat yang mengucur deras, bahkan dari kedua telapak tanganku. Kamu itu ngapain sih? Tanya Wanda padaku. Aku tidak menjawab dan masih saja termenung, mencoba untuk mengembalikan kesadaranku sepenuhnya. Pikiranku masih belum stabil karena denging yang baru saja aku dengar itu. Kepalaku seperti dipenuhi olehnya yang terus saja terngiang, sesak. Aku mulai sadar, kini telingaku sama sekali tidak mendengar apapun dari dimensi mereka. Suara Lala, suara bising mereka, sama sekali tidak dapat kudengar kembali. Aku mencoba untuk bangkit. Badan yang lemas ini kupaksa untuk berdiri hingga sempoyongan dan hampir saja jatuh tersungkur. Diamlah dulu, kalau masih lemes ya jangan dipaksa, perintah Rahmat padaku yang sama sekali tidak aku hiraukan. Ayo, ucapku. Kemana sih Ki? Tanya Rahmat. Lala, ayo, ucapku lirih. Wanda terlihat menggeleng-gelengkan kepalanya. Mungkin ia heran melihat keras kepalaku ini. Aku dibantu berjalan oleh Rahmat, sedangkan Wanda membawa semua barang-barang kami. Entah muncul nalar dari mana, aku yakin Lala berada di area kiri benteng tersebut. Masih ingat bukan, dengan area tempat Lala memaksa untuk mengambil gambar. Ayo ke sana, ayo cari, Lala disembunyikan di sini, ucapku pada mereka berdua. Kamu itu dikasih tahu siapa?
Tanya Wanda yang terlihat ragu. Aku menolehkan kepalaku ke arahnya. Kutatap tajam matanya sinis. Wanda hanya diam, merasa tidak enak padaku dan segera menunduk. Di area itu, kami mencari Lala ke semua sudut hingga belasan kali. Namun nihil. Lala tidak kunjung ditemukan. Mana sih Ki? Gak ada Lala di sini. Keluh Rahmat yang mulai merasa hilang harap. Bodoh, kamu pikir matamu itu bisa melihat mereka yang menyembunyikan Lala? Kalau aku aja gak bisa, apalagi kamu. Bentakku pada Rahmat. Entahlah, saat itu aku mulai terpancing emosi. Kalian berdua itu emang gak berguna, ucapku. Mungkin saat itu, selain karena merasa kecewa, mereka meragukanku. Kelelahan juga ikut andil di dalamnya, hingga aku tidak lagi dapat menguasai kata-kataku. Spontan semua emosi, aku luapkan begitu saja. Wajah Rahmat memerah. Ia nampak menahan amarahnya karena hinaanku itu. Kami berdua sama-sama terbawa oleh suasana tegang. Kepala kini menunduk, menarik nafas berat, lalu menatapku kembali. Ya udah, carilah sendiri sepuasmu, umpatnya. Ia melangkah menjauh dariku dengan penuh kecewa, meninggalkan aku dan Wanda. Lega Ki? Tanya Wanda dengan ekspresi datar padaku. Aku hanya terdiam menatapnya yang menggeleng, lalu terlihat menurunkan ranselku, mengikuti jejak Rahmat, meninggalkanku sendirian di sana. Tidak tahu apa yang harus aku lakukan kini. Entah perasaan seperti apa yang harusnya aku rasakan, sedih, menyesal, ataukah senang, karena tidak perlu menghiraukan mereka berdua lagi. Aku bersimpuh di tanah, kebingungan dan rasa hampir patah semangat menyelimutiku. Lala, kamu di mana sih? Gumamku dalam hati. Aku sudah lelah mencari kesana kemari, namun tiada satupun petunjuk. Ransel milikku yang tadi ditinggalkan oleh Wanda kini kurai. Aku berniat untuk mengambil minuman dari dalam sana. Tidak sengaja aku menemukan benda pemberian Pak D beberapa hari lalu. Benda kecil seukuran lipatan jari telunjuk dan ibu jari. Benda kecil seukuran lipatan jari telunjuk dan ibu jari. Berwarna hitam pekat dan mengkilap. Ya, gale kayu Gono Ulung. Pak D sering menceritakan tentang pusaka-pusakanya, termasuk yang satu ini. Aku menggenggamnya. Masih kuingat dengan jelas cerita tentang sosok di dalamnya. Mungkin ia bisa membantu, pikirku. Kini aku memposisikan diri duduk bersila. Kuselipkan benda itu ke setelah gelungan rambut dalam jilbabku. Tiada cara lain. Mungkin memang aku selalu menghindari hal-hal seperti ini. Namun kali ini terpaksa harus kulakukan hal yang bertentangan dengan keyakinan hatiku itu. Kupejamkan mataku. Segera aku memanggil namanya. Entah berapa kali, namun tidak kunjung menerima jawaban. Tiba-tiba, aku teringat dengan cerita para sepuh dahulu. Mereka sering melilitkan rambutnya ke suatu pusaka dan membakarnya. Entahlah, aku kurang paham pula mengenai guna hal itu. Namun ku coba. Tiada salahnya untuk mencoba apapun. Ku ambil kembali benda itu dan ku cabut beberapa helai rambutku. Segera kulilitkan melingkarinya. Kubakar. Tercium bau langu dan gosong dari benda itu. Tidak lama, langit tiba-tiba menghitam. Sinar matahari terhalang oleh awan gelap dan tidak mampu menembusnya. Kupikir wajar, karena memang saat itu sudah mulai memasuki musim penghujan. Hawa dingin mulai terasa, membuatku merinding. Suara dehem terdengar di dekatku. Sudah datang, gumamku dalam batin. Entah mengapa, ia tertawa. Meski bisa berkomunikasi dengan mereka yang kuat, namun aku tidak punya bakat untuk melihat makhluk-makhluk tersebut. Begitu pula untuk melihatnya. Kini, aku sadar setelah mendengar suaranya, ternyata ia makhluk yang sama. Makhluk yang dulu mengatakan sesuatu padaku sebelum kami melakukan perjalanan pulang dari benteng ini. Ternyata ialah penunggu Gono Ulung. Bantu aku, cari temanku, perintahku padanya. Baunya bocah pahing, ucapnya kembali. Nampaknya
Ia sama sekali tidak memperhatikan kata-kataku tadi. "Cepat carikan temanku sekarang," perintahku tegas. Aku tahu, matamu ditutup oleh sesuatu. Mauku lepas? Tanya Gono padaku hingga membuatku kesal, karena sejak tadi ia mengacuhkan kata-kataku. Tiba-tiba mataku menangkap bayangan buram. Perlahan, namun pasti, bayangan itu semakin jelas. Mataku bisa melihat sosoknya. Aku pun tidak paham mengapa tiba-tiba aku bisa melihat makhluk itu. Ia nampak berwujud seorang pria dengan tubuh yang gagah dan sangat tinggi. Dadanya bidang dengan otot-ototnya yang membentuk lekukan. Rambut panjangnya digelung rapi ke atas. Ia tersenyum miring padaku. Setelah aku perhatikan seksama, ternyata memang bibirnya agak miring ke arah kiri ketika tersenyum. Penampilannya normal layaknya orang biasa. Entahlah apakah memang itu wujud aslinya atau ada lagi wujud yang ia sembunyikan. Kenapa diam? Tanyanya mengernyit. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Tidak nampak satupun makhluk halus lain di sekitar kami. Aneh, jika memang mata batinku telah dibuka olehnya, seharusnya aku dapat melihat semua jin-jin itu. Tapi mengapa kali ini tidak? Ataukah sebenarnya ialah yang menampakkan wujudnya padaku? "Lihatlah lagi," ucapnya tiba-tiba mengagetkanku. Aku menelusur lebih jauh, sedangkan dia tetap diam di tempat. Ternyata benar, mata batinku dibuka olehnya. Aku dapat melihat begitu mengerikan wujud makhluk-makhluk penunggu benteng itu. Aku yang belum merasa siap dan kuat, berlari ke arah Gono Ulung dengan ketakutan. "Kenapa pada nggak mau kesini?" tanyaku padanya. Ia tidak menjawabku, namun hanya menengok ke arah luar tempat kami berdiri. Di sana banyak makhluk yang mengintip, namun sama sekali tidak mau mendekat. Ternyata mereka takut padanya, pikirku. "Perintahku, cepat cari Lala," tegasku padanya. Lalu, apa yang kudapat? Sahutnya. Aku tercekat mendengar jawabannya. Memang, benar kata orang-orang, makhluk sepertinya adalah penawar licik. Ada harga yang harus dibayar dari setiap perintah yang dijalankan, kecuali kepada tuannya sendiri. "Apa permintaanmu?" tanyaku dengan tatapan tajam. Kali itu aku merasa sangat kesal dan tidak ingin berurusan kembali dengan makhluk sepertinya. Ia lagi-lagi tidak menjawabku, justru tersenyum kecut dan segera melesat ke suatu arah. Aku sampai tidak kuasa mengikutinya walaupun dengan berlari. Tibalah kami di satu ruangan dengan atap terbuka. Temboknya telah rapuh dan ditumbuhi oleh akar entah tumbuhan apa. Di sana, ia nampak mencekik leher sesosok tubuh wanita dari belakang. Ia mengangkat tubuh besar wanita itu dengan entengnya. Seperti ini kiranya. Badannya kusam kotor menjijikan. Orang Jawa daerahku menyebutnya lengut-lengut dengan rambut yang riap-riap. Aku sama sekali tidak melihat wajahnya karena murni benar-benar hanya melihat bagian belakang tubuh itu. Di hadapan wanita itu tampak Lala yang tengah duduk, meringkuk ketakutan sembari menangis. "Lala!" teriakku padanya. Kini mengalihkan matanya ke arahku dan segera merangkak kesusahan, melewati seonggok daging besar yang menggantung hingga menyentuh tanah. Aku menarik tubuhnya dan segera mendekap badannya itu. Wajahnya kotor dan masih terus saja sesepukan. Segera kubacakan azan di telinganya agar ia merasa tenang dan benar-benar tersadar. Kugendong tubuh itu keluar dari sana. Memang mudah bagiku untuk menggendongnya, karena badan Lala memang kurus, tidak sepertiku yang gemuk. Mataku melihat ada banyak sekali makhluk mendekati kami. Mereka mengelilingi kami seperti sedang menonton pertunjukan. Meskipun merasa takut, aku berusaha untuk tidak memperdulikannya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.